Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya setelah mengikuti pembelajaran modul 2.2 pendidikan guru penggerak sebagai bentuk pemenuhan tugas koneksi antar materi. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nida selaku fasilitator, kepada Bapak Eko sebagai pendamping guru penggerak, dan Bapak atau Ibu instruktur yang telah berbagi ilmunya kepada saya, serta rekan-rekan guru penggerak yang telah semangat berbagi pengalaman dan memacu motivasi saya untuk terus bergerak kemudian menggerakkan. Bapak atau Ibu guru yang saya hormati, pada video saya ini akan merefleksikan pengalaman saya setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional atau kita sebut saja PSE. Bapak atau Ibu pastinya sudah tahu bahwa guru penggerak diharapkan memiliki peran sebagai ujung tombak transformasi pendidikan di Indonesia. Salah satu peran tersebut ialah dengan menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran hendaknya mampu memahami dan menjiwai nilai-nilai guru penggerak. Agar potensi tersebut dapat tercapai, guru penggerak haruslah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mencerminkan pemimpin pembelajaran. Lantas, bagaimana caranya? Yang pertama adalah terbiasa berpikir sistem untuk memahami perubahan dan mengelolanya ke arah yang lebih baik dengan membangun keselarasan. Yang kedua, terbiasa berpikir berbasis aset dengan memanfaatkan kekuatan yang telah dimiliki dan fokus pada potensi-potensi tersebut. Yang ketiga, perlu memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk bisa mengelola kekuatan mengarungi perubahan, dilandasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi cerminan dari kompetensi sosial emosional yang ia miliki. Maka dari itu, sangat penting bagi guru penggerak untuk dapat memahami dan menjiwai kompetensi sosial emosional, agar tumbuh pola pikir dan nilai-nilai guru penggerak di dalam dirinya, sehingga siap menjadi ujung tombak perubahan. Saat mempelajari modul ini, awalnya saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional perlu diajarkan kepada murid hanya untuk agar mereka mampu menjalankan nilai-nilai kebajikan universal saja. Namun setelah mempelajari kembali modul ini, saya teringat kembali tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso Sing Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Maka seorang guru hendaknya mampu memberi teladan bagi murid-muridnya, bagaimana mengetahui, memahami, menjalankan nilai-nilai kebajikan universal dengan cara atau metode yang menyenangkan agar mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan. Untuk itu, guru harus mampu menginternalisasi kompetensi sosial emosional dan mengajarkan pada murid-muridnya di dalam kelas maupun di luar kelas, secara perkataan, perbuatan, tingkah lakunya sehari-hari. Pada saat mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, saya ingat betul tentang makna menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran juga berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh secara sengaja pada komponen pembelajaran seperti kurikulum, baik intra, ekstra, atau kurikuler, proses belajar mengajar, refleksi dan asesmen yang otentik serta efektif, pengembangan guru, pemberdayaan dan pelibatan komunitas yang kesemuanya mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan peran guru penggerak sangat penting guru penggerak itu sendiri dan setiap elemen di dalam komunitas sekolah memiliki kompetensi sosial emosional.
serta menjalankan pembelajaran berbasis sosial emosional baik secara eksplisit, terintegrasi, ataupun menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Memenuhi kebutuhan belajar murid dan menciptakan sekolah yang aman serta nyaman sangat diperlukan agar kompetensi akademik bisa meningkat serta kesejahteraan psikologis atau well-being terpenuhi. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari pada modul ini agar semua itu dapat terwujud adalah yang pertama, menciptakan komunitas belajar yang mendukung perkembangan secara holistik atau menyeluruh serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Yang kedua, pendekatan pembelajaran sosial dan emosional melalui kemitraan atau kerjasama antara sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Yang ketiga, kurikulum dan instruksi belajar yang jelas dan bermakna dan evaluasi secara berkala. Sehingga ada 3 kata kunci, yaitu membentuk komunitas belajar, kolaborasi atau kerjasama, aksi nyata, pembelajaran yang bermakna. Nah, dari penjelasan tadi sudah pahamkan bahwa guru penggerak belum dikatakan menjalankan perannya dengan baik jika ia belum memiliki pengetahuan, keterampilan yang berlandaskan kompetensi sosial emosional. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah setelah memahami modul 2.2 ini antara lain yaitu yang pertama, merancang pembelajaran berbasis diferensiasi dan KSE bagi murid-murid di kelas baik secara eksplisit maupun terintegrasi. Saat video ini dibuat, saya sudah merancang beberapa RPP berbasis diferensiasi dan KSE. Kedepannya, saya ingin mengusulkan kepada kepala sekolah agar pada waktu jeda setelah tes atau pada awal masuk tahun ajaran baru itu bisa diterapkan. Bapak atau Ibu guru diminta untuk mengisinya dengan pembelajaran sosial emosional secara eksplisit dan membuat keyakinan kelas agar terbentuk lingkungan belajar yang mendukung perkembangan secara holistik dengan kolaborasi. Kemudian dikembangkan kompetensi yang telah diajarkan saat awal tahun pelajaran tersebut melalui kegiatan pembelajaran yang telah terintegrasi KSE oleh rekan-rekan. Yang kedua, kompetensi sosial emosional juga perlu dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Dari 3 langkah yang ada, yaitu menjadi teladan, belajar dan berkolaborasi, maka PSE bagi rekan sejawat saya merencanakan dan untuk saya usulkan kepada kepala sekolah ialah menggunakan langkah yang berkolaborasi dengan mengasah keterampilan berrelasi. Nah, caranya bagaimana? Melalui kegiatan workshop pembelajaran KSE untuk mempererat kekeluargaan antar guru. Kegiatan ini dapat dilaksanakan misalnya di ruang multimedia SMP Negeri 1 Jepara atau ruang pertemuan di luar sekolah. Nah, waktu pelaksanaannya bisa dilaksanakan saat liburan semester 1 atau liburan semester 2 dengan mengundang pengawas sekolah atau motivator sebagai narasumbernya. Dan nanti pesertanya adalah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta karyawan dan tenaga kependidikan. Menurut saya, terbentuknya komunitas yang aman dan nyaman bagi pendidik dan tenaga kependidikan ialah dengan menumbuhkan rasa kekeluargaan, sehingga tumbuh rasa kepedulian terhadap sesama, saling menghormati, saling menghargai, saling mengapresiasi hasil kerja atau prestasi mereka, agar nantinya tercapai rasa kenyamanan dan kesejahteraan bersama. Demikian
refleksi yang saya sampaikan pada video kali ini terkait modul 2.2 sebagai bentuk pemenuhan tugas saya tentang koneksi antar materi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.